Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena banyaknya pertanyaan tentang apa toh Bu bedanya akuntansi jasa, dagang, industri begitu. Maka kali ini saya sajikan apa toh itu perbedaan akuntansi antara akuntansi jasa, dagang, dan industri. Jadi pada prinsipnya ya, perusahaan itu merupakan unit usaha yang melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi perusahaan itu juga bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diharapkan. Lah, kalau tidak mendapat laba, risikonya kan perusahaan itu tidak bisa terus berlanjut, tidak bisa going concern gitu. Jadi perusahaan tuh untuk supaya kehidupannya itu langgeng lestari memang harus mendapatkan keuntungan atau laba. Namun, apabila berdasarkan jenis-jenis perusahaan, berdasarkan kegiatannya, kegiatan utamanya, entah itu perusahaan jasa, dagang, atau industri, tentu banyak perbedaannya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan tersebut. Nah, berikut ini akan kita bahas dalam tulisan dalam video ini. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu tidak menjual suatu produk, tetapi hanya menjual dalam bentuk jasa. Lalu tujuannya sudah kita jelaskan tadi ya, memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Lalu juga tidak memiliki persediaan barang dan tidak menentukan harga pokok penjualan. Yang terakhir juga tidak memerlukan pembuatan laporan harga pokok produksi karena memang tidak memproduksi sesuatu yang berwujud. Sekarang kita bahas tentang karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa itu apa saja? Yaitu yang pertama, kegiatan usahanya itu hanya menjual jasa sehingga tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Ya, jadi tidak nampak yang dijual itu. Yang kedua, jasa yang diberikan tidak sama sehingga setiap konsumen bisa mendapatkan jenis layanan yang berbeda bergantung kebutuhan. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak masuk ke salon. Tentu tidak sama masing-masing orang ya, mungkin hanya ada yang butuh hanya potong rambut aja, mungkin hanya butuh toning, mungkin hanya butuh krim bat, mungkin hanya butuh facial, kan perlakuannya otomatis berbeda. Terus yang ketiga, pembelian barang habis pakai atau perlengkapan itu digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Kan berbeda kalau facial tentu dia juga hanya membutuhkan facial aja, tidak membutuhkan untuk misalnya untuk krim bat, untuk kebutuhan yang lain gitu. Lalu yang keempat, penjualan jasa dilaporkan sebagai pendapatan jasa. Ya, kalau perusahaan jasa seperti itu. Yang kelima, dalam laporan keuangan, laba rugi diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi beban operasional. Nah, untuk beban operasional itu apa saja? Beban operasional itu meliputi beban administrasi dan beban pemasaran. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu kegiatannya menjual barang yang diperoleh dari pemasok atau supplier. Yang B, tujuannya menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk. Jadi tidak ada proses ya. Jadi hanya ibaratnya beli, jual lagi. Yang ketiga atau C, memiliki persediaan barang jadi. Jadi dia nyetok ya, biasanya punya stokis. Tujuannya ya kalau ada yang beli dia sudah ready ya, ready stock untuk dijual kembali. Yang D, dalam menentukan harga pokok barang relatif mudah. Ya, harga pokok barangnya itu caranya dengan persediaan awal, ditambah pembelian bersih. Lalu berarti kan persediaan awal ditambah pembelian bersih kan sama aja barang siap dijual. Barang siap dijual dikurangi persediaan akhir, itu yang namanya itu yang disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan.
Nah, kalau mungkin tanya, Bu, kalau ngitung labanya bagaimana? Ya, kalau laba berarti penjualan bersih dikurangi HPP, itu ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi beban-beban, beban administrasi, beban pemasaran, akhirnya ketemunya laba bersih sebelum pajak. Setelah dikurangi pajak baru laba bersih setelah pajak. Mungkin tanya juga, nah kalau pembelian bersih bagaimana Bu? Pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah dengan, oh maaf, pembelian dikurangi dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Jadi retur pembelian dan potongan pembelian itu gabung, lalu pembelian tadi dikurangi dengan retur dan potongan, akhirnya ketemu yang namanya pembelian bersih. Seperti itu. Oke, yang berikutnya atau yang E, tidak menggunakan laporan harga pokok produksi karena memang dia perusahaan dagang itu tidak memproduksi sesuatu barang, hanya membeli dan untuk dijual kembali. Yang berikutnya adalah karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang itu yang pertama, kegiatannya hanya melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang kedua, barang jual tidak melalui proses apapun sehingga perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi. Yang ketiga, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan. Yang keempat, kegiatan akuntansi berdasarkan dengan perhitungan harga pokok penjualan, ya, berdasarkan data perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan bersanya laba atau rugi. Yang kelima, beban operasional dari beban penjualan dan beban administrasi. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Kegiatannya yaitu yang pertama atau A, menjual barang yang diperoleh dengan cara mengolah bahan baku terlebih dahulu. Yang B, tujuannya menghasilkan barang jadi yang bernilai jual. Yang C, memiliki persediaan bahan olahan atau bahan baku. Yang D, dalam menentukan harga pokok harus melalui beberapa tahapan. Yang terakhir atau E, membuat laporan harga pokok produksi. Berikut karakteristik perusahaan industri. Yang pertama adalah satu ya, adanya proses produksi atau proses pengolahan dari bahan baku mentah ya, bahan baku mentah hingga menghasilkan produk setengah jadi maupun produk siap pakai atau produk jadi. Yang kedua, memiliki persediaan berupa persediaan bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses produksi dan persediaan barang jadi. Yang ketiga, hasil dari produksi perusahaan manufaktur atau industri berupa produk jadi yang artinya produk tersebut sudah berwujud dan nampak dengan jelas. Yang keempat, harga pokok produksi atau HPP atau biaya produksi akuntansi perusahaan manufaktur yaitu biaya yang dipakai untuk melakukan suatu proses produksi. Kalau dibuat dalam skema atau tabel akan nampak sebagai berikut. Yang pertama, untuk perusahaan dagang ya. Untuk perusahaan dagang itu persediaannya berupa barang yang akan dijual. Pembelian ada. HPP, harga pokok penjualan, HPP ada. Kalau akuntansi biayanya bagaimana? Tidak ada ya. Lalu yang perusahaan manufaktur atau industri, untuk persediaannya ada bahan baku, terus persediaan dalam proses produksi, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang jadi. Untuk pembeliannya ada. Lalu untuk harganya ada harga pokok penjualan atau HPP ya. Harga termasuk harga pokok produksi. Lalu untuk akuntansi biayanya ada ya. Yang terakhir untuk perusahaan jasa, untuk persediaan tidak ada persediaan. Lalu untuk pembelian langsung dimasukkan ke dalam peralatan atau perlengkapan. Lalu untuk yang harga tidak ada harga pokok penjualan atau HPP. Lalu akuntansi biayanya juga tidak ada. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.